Bab 986 Mati untukmu adalah kehormatan terbesarku. Karena gerakannya yang begitu tiba-tiba, dan ia begitu dekat dengan Lin Yu, saat ia meneriakkan kata-kata itu dan menghancurkan lampu kecil di mulutnya, ia sudah melesat di depan Lin Yu, tak memberi Lin Yu waktu untuk menghindar. Di saat kritis itu, sesosok tubuh menerkamnya secepat kilat. Bang! Di saat yang sama, ledakan memekakkan telinga terdengar, dan gelombang panas yang dahsyat langsung menghempaskan mereka berdua, membuat mereka jatuh tersungkur ke tanah. Darah dan daging yang hancur berjatuhan ke tanah. Tuan, Jiarong, Li Zenseng, Bu Cheng, Han Bing, dan yang lainnya memucat, berteriak ketakutan saat mereka bergegas menuju Lin Yu tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Saat itu, Lin Yu merasakan telinganya berdenging, kepalanya berdenyut, dan pandangannya kabur. Ia samar-samar bisa melihat sesosok tubuh terbaring tak bergerak di dadanya, memeluknya erat. Tuan, Anda baik-baik saja, Tuan. Li Zenseng bergegas ke sisi Lin Yu dan berlutut, memanggil dengan nada mendesak. Melihat Lin Yu masih sadar, ia menghela napas lega. Namun, ketika semua orang melihat orang yang berbaring di atas Lin Yu, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tak menyangka orang yang bergegas melindungi Lin Yu adalah Zhang Laosan. Mereka sungguh tak menyangka reaksi Zhang Laosan begitu cepat, berhasil melindungi Lin Yu dan menjatuhkan diri ke tanah sebelum bom meledak. Alasan ia bisa menyadarinya tepat waktu adalah karena Zhang Laosan berdiri diagonal di belakang Lin Yu, dan dari sudutnya, ia bisa melihat Viper diam-diam mengeluarkan benda kecil berwarna merah menyala dari pinggangnya. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres, jadi begitu Viper menerkam, ia juga menerjang Lin Yu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Lin Yu. Kakak ketiga, teriak Zhu Laosi sambil terisak, menatap Zhang Laosan yang berbaring di atas Lin Yu. Mulutnya menganga, tangannya gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Ia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan liar seperti binatang buas, jelas-jelas kesakitan. Li Zenseng dan yang lainnya tampak kesakitan, kepala tertunduk, tak berkata apa-apa. Penglihatan ganda Lin Yu menghilang, denging di telinganya berkurang, dan kesadarannya kembali sepenuhnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa orang yang berbaring di atasnya adalah Zhang Laosan. Kakak Zhang, seru Lin Yu, terkejut. Ia segera mengulurkan tangan dan menopang bahu Zhang Laosan, dengan hati-hati memindahkannya dari bawah tubuh Zhang Laosan. Apa yang ia lihat selanjutnya sungguh mengerikan. Ada lubang berdarah seukuran bola basket di punggung Zhang Laosan, dan bahkan tulang belakangnya yang putih dan patah terlihat jelas. Kakak Zhang, ekspresi Lin Yu berubah drastis. Ia memanggil sambil menyentuh leher Zhang Laosan. Melihat napas Zhang Laosan yang masih tersengal-sengal, ia segera memeluknya, mengeluarkan jarum peraknya, dan menusukkannya ke beberapa titik akupuntur di leher dan kepala Zhang Laosan. Tubuh Zhang Laosan tiba-tiba gemetar, dan ia batuk seteguk darah. Kemudian, matanya perlahan terbuka. Kakak ketiga, Zhu Laosi sangat gembira melihat Zhang Laosan yang terluka parah telah siuman. Ia bergegas dan berlutut di hadapan Zhang Laosan, suaranya bergetar saat berkata kepada Lin Yu, Tuan He, bisakah kau menyelamatkan saudara ketigaku? Raut getir muncul di wajah Lin Yu. Ia tidak menjawab, melainkan berkata lirih, selagi saudara Zhang masih agak sadar, katakan padanya apa yang perlu kau katakan. Saat mengatakan ini, hatinya sedikit bergetar, dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Mengingat parahnya luka Zhang Laosan, bahkan seorang abadi agung yang berdiri di sini pun tak berdaya. Ia menggunakan teknik akupuntur 3 bunga berkumpul di puncak untuk sementara mengunci sisa energi terakhir Zhang Laosan, mirip dengan pepatah umum, ledakan vitalitas terakhir sebelum kematian, sebagai perpisahan terakhir untuk Zhang Laosan. Mendengar kata-kata Lin Yu, Zhu Laosi gemetar, dan air mata kembali menggenang di matanya yang bengkak. Dengan gemetar, ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Zhang Laosan. Setelah mengatur napas dalam pelukan Lin Yu, Zhang Laosan akhirnya mendapatkan kembali sedikit kekuatannya dan tersenyum pada Zhu Laosi, berkata, Laosi, menangis, kenapa kau menangis? Kau dan aku bersaudara, apakah kita pengecut, mati demi Tuan He? Aku,
Zhang. Zhang Laosan, telah mati dengan pantas. Petik 2. Kakak ketiga, air mata Zhu Laosi mengalir deras seperti bendungan yang jebol, hatinya dipenuhi duka yang tak tertahankan, dan ia tak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Lin Yu, Li Zenseng, Han Bing, dan yang lainnya merasa hati mereka hancur mendengar kata-kata Zhang Laosan. Kakak Zhang, aku berutang nyawa padamu, kata Lin Yu, matanya memerah karena penyesalan. Ini semua salahku, aku terlalu ceroboh. Ia tak pernah menyangka Viper membawa bahan peledak. Viper jelas-jelas telah menyerahkan kantong taktisnya yang berisi granat dan barang-barang lainnya kepada Li Zenseng sejak awal. Terlebih lagi, ketika dia melawan Viper, dia tidak menemukan tempat di mana Viper bisa menyembunyikan granat atau bom, jadi dia tidak mengerti bagaimana benda itu bisa tiba-tiba meledak. Tuan, mati untukmu adalah kehormatan terbesarku. Zhang Laosan, wajahnya pucat, memaksakan senyum dan berbisik, aku tidak takut mati, aku hanya takut mati, tidak layak. Setelah aku mati, saudara keempatku akan sendirian. Aku mohon kalian jaga dia baik-baik. Keempat bersaudara itu tidak memiliki keluarga di dunia ini, tidak ada ikatan, jadi kekhawatiran terbesarnya sebelum meninggal adalah saudara keempatnya. Saudara tertua dan kedua telah meninggal, dan sekarang ia meninggalkan dunia ini, hanya menyisakan saudara keempatnya sendirian, ia tak kuasa menahan rasa cemas. Mendengar ini, Zhu Laosi menangis semakin keras, seolah ingin menumpahkan semua air matanya. Saudara Zhang, jangan khawatir, aku, He Jiarong, pasti akan menjaga saudara Zhu dengan baik. Lin Yu menggertakkan gigi, menahan rasa sakit hatinya sambil berbisik. Saudara ketiga, jangan khawatir, kami di sini. Li Zenseng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara berat, kami juga saudara dengan Zhu Laosi. Mendengar kata-kata Li Zenseng, Zhang Laosan tersenyum lega dan berbisik, terima kasih, terima kasih. Sambil berbicara, ia menggunakan sisa tenaganya untuk menarik tangan Zhu Laosi dengan lembut dan berkata dengan lemah, Laosi, kau seharusnya bahagia untuk saudara ketigamu, akhirnya aku bisa melihat saudara tertua dan kedua, saudara keduaku, aku sangat merindukan mereka. Pada titik ini, Zhang Laosan tersenyum sedih, lalu perlahan menutup matanya, dan tangan yang memegang Zhu Laosi tiba-tiba jatuh, dan ia benar-benar terdiam. Saudara ketiga, Zhu Laosi meraung putus asa pada Zhang Laosan, lalu meraih tubuh Zhang Laosan dari pelukan Lin Yu, menatap langit, dan menangis terseduh-seduh. Han Bing melirik Zhang Laosan yang sudah mati dengan wajah muram, mendesah pelan, lalu berjalan ke mayat Viper untuk menyelidiki di mana bom itu disembunyikan. Ia menyorotkan senternya ke tubuh Viper dan mendapati seluruh dadanya hancur berkeping-keping, tubuhnya hampir terbelah dua, lehernya terpenggal dan tertahan oleh kulit dan daging, kepalanya tergeletak miring di bahunya. Jelas, bom itu tersembunyi di balik baju zirah di dadanya, menandakan bahwa ia telah bersiap untuk mati bersama Lin Yu. Ini menjelaskan mengapa ia begitu bahagia setelah Lin Yu menyetujui duelnya. Bajingan, Li Zenseng mengepalkan tinjunya, lalu melangkah ke arah mayat Viper dan menendang kepalanya yang penyok dengan keras. Kepala Viper terlepas dengan bunyi gedebuk, menabrak mobil terbengkalai di dekatnya. Sialan, Bu Cheng bahkan lebih agresif daripada Li Zenseng, mengumpat dengan marah. Ia tiba-tiba menerjang ke depan, meraih kepala Viper dan menghentakkan kakinya yang tidak terluka dengan keras. Kepala Viper, yang sudah rusak akibat pukulan Lin Yu, hancur total oleh tendangan kuat Bu Cheng. Tunggu, Han Bing mencoba menghentikan Bu Cheng, tetapi sudah terlambat. Ia menggelengkan kepala dan mendesah. Sekalipun Bu Cheng mengizinkannya berfoto dulu, itu tidak masalah. Namun, ia bisa memahami ikatan antara Li Zenseng dan Bu Cheng, mereka adalah saudara yang mempertaruhkan nyawa bersama. Melihat saudara mereka meninggal secara tragis di depan mata mereka, tentu saja mereka tak kuasa menahan emosi. Wajah Lin Yu muram saat ia menatap Zhu Laosi, berlutut di tanah, menangis di atas jenazah Zhang Laosan, merasakan rasa bersalah yang mendalam. Hu Qingfeng telah meminta keempat saudaranya untuk membantunya, tetapi 3 di antaranya telah tiada. Ia merasa sangat malu. Ia tahu Zhu Laosi pasti menyimpan dendam terhadapnya sekarang.
Saudara Su, pergilah dari sini besok. Lin Yu menghela napas pelan dan berkata, aku akan memberimu sejumlah uang, cukup untukmu hidup nyaman seumur hidupmu. Setelah memikirkannya, ia masih merasa terlalu berbahaya bagi Zhu Laozi untuk mengikutinya. Cara teraman adalah memberi Zhu Laozi sejumlah uang agar guru Zhu dapat menemukan tempat tinggal dan menjalani kehidupan yang damai. Hahaha, Zhu Laozi yang sedari tadi menangis terseduh-seduh, tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, menatap langit malam yang gelap dengan bangga. Tuan He, ketiga saudaraku adalah pahlawan yang berintegritas tinggi. Bagaimana mungkin aku, Zhu Laozi, berani mempermalukan mereka? Jangan khawatir, aku akan tetap bersamamu. Ketiga saudaraku rela mati untukmu, jadi kau pantas mendapatkan pengorbanan Zhu Laoziku. Hati Lin Yu bergetar mendengar ini. Ia mengerucutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan merasakan campuran emosi. Aku, Zhu Laozi, hanya meminta satu hal darimu, Tuan. Kuharap suatu hari nanti kau bisa membunuh pemimpin sekte tersembunyi ini. Zhu Laozi memeluk erat tubuh Zhang Laosan dan berkata dengan suara serak. Jangan khawatir, sekte tersembunyi adalah organisasi yang ingin kulenyapkan. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Kemudian, Lin Yu menoleh, tatapannya dengan dingin menyapu keempat orang di belakang Han Bing, dan berkata dengan suara yang dalam, pengkhianat di antara kalian berempat, majulah. Bab 987 bolak-balik, halaman setengah. Saat Lin Yu berbicara, tatapannya begitu dingin, tatapannya bagaikan dua pedang tajam, menyapu wajah keempat bawahan Han Bing dengan dingin. Mendengar kata-kata Lin Yu, keempat anggota Biro Intelijen Militer gemetar, bertukar pandang terkejut, jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, atau mengapa ia tiba-tiba mencurigai salah satu dari mereka sebagai pengkhianat. Ekspresi Han Bing sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Ia meliriknya dengan heran dan buru-buru berkata, Jiarong, apa yang kau lakukan? Kita tidak bisa hanya mencurigai orang-orang kita sendiri di Biro Intelijen Militer. Kita semua kawan seperjuangan. Aku juga tidak ingin meragukan mereka. Lin Yu berkata dengan suara berat, tapi coba pikirkan, mengapa Viper tidak mengungkapkan keberadaannya di Beijing begitu lama? Malam ini ia dengan jelas mengatakan ia berada di gudang, jadi mengapa ia tiba-tiba muncul di forklift? Anggota tim kita seharusnya bisa selamat. Mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah. Lin Yu benar. Nong Mei dan yang lainnya awalnya bilang Viper bersembunyi di gudang, tapi bagaimana Viper bisa keluar dari forklift? Bahkan di malam hari, ketika jarak pandang agak terbatas, gudang dan forklift begitu dekat, orang-orang yang menonton pasti tahu kapan Viper bergerak di dalam forklift. Fang, wajah Han Bing menggelap. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tatapannya menajam saat menatap Fang, salah satu dari empat pria itu, dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, kenapa kau berbohong? Fang yang bertugas mengawasi Viper malam ini, jadi jika ada pengkhianat, maka pengkhianat itu tentu saja Fang. Ekspresi Fang langsung berubah setelah mendengar kata-kata Han Bing, dan ia buru-buru berkata, Komandan Han, Komandan He, apa yang kalian bicarakan? Kapan aku bilang Viper bersembunyi di gudang? Aku sudah jelas bilang di pesan teksku ke Xiao Qian bahwa Viper ada di dalam forklift atau di dalam loader. Xiao Qian yang dimaksudnya adalah rekan setim beralis tebal yang berpasangan dengan pria berhidung pesek. Ketika ia mengirim pesan kepada Xiao Qian, ia dengan jelas menyatakan bahwa Viper bersembunyi di forklift atau loader. Mendengar ini, ekspresi Xiao Qian berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, ia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Lin Yu cukup terkejut melihat bahwa pengkhianat itu adalah Xiao Qian. Ia menyipitkan mata, mencibir, dan segera mengejar. Situasinya kini jelas, setelah Fang mengirim pesan teks kepada Xiao Qian sengaja berbohong kepada Han Bing dan Lin Yu, sebuah tipuan yang bisa berakibat fatal. Jika si hidung pesek tidak menawarkan diri untuk menyelidiki terlebih dahulu, Lin Yu dan Han Bing kemungkinan besar sudah hancur berkeping-keping sekarang. Xiao Qian, Han Bing tampak sama terkejutnya bahwa pengkhianat itu adalah Xiao Qian. Matanya terbelalak tak percaya, dan ia dengan cepat menarik pistol khusus buatannya,
menembak dengan cekatan. Dengan suara keras, anak panah bius melesat keluar, tepat mengenai betis Xiao Qian. Xiao Qian merasakan kakinya mati rasa dan terhuyung-huyung, jatuh ke tanah. Lin Yu, yang telah menyusul, tiba-tiba berhenti, menjaga jarak aman. Setelah belajar dari insiden Viper, Lin Yu tidak berani terlalu dekat dengan Xiao Qian. Karena Xiao Qian telah berhubungan dengan Viper, ia mungkin membawa sesuatu yang serupa, seperti bom. Fang dan yang lainnya dengan cepat bergegas maju, mengepung Xiao Qian dan menunjuknya dengan marah, sambil berteriak, "Xiao Qian, dasar bajingan berdarah dingin. Kau membunuh rekanmu sendiri. Kau lebih buruk dari binatang. Kau tidak pantas menjadi rekan kami. Kami buta telah memanggilmu saudara." Xiao Qian menelan ludah, menatap Fang dan yang lainnya dengan ekspresi sedih dan bersalah, lalu berkata, Aku tidak mau, tapi mereka menangkap seluruh keluargaku." Pada titik ini, air mata menggenang di matanya, dan ia berkata dengan sedih, Aku membunuh rekanku sendiri, aku bukan manusia, maafkan aku." Sebelum ia sempat selesai berbicara, ia tiba-tiba menarik pistol dari pinggangnya, menempelkannya ke leher, dan menarik pelatuknya tanpa ragu. Bang! Terdengar bunyi gedebuk teredam, matanya berputar ke belakang, dan ia pun jatuh ke tanah. Han Bing dan Lin Yu terkejut, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Lin Yu menghela napas penuh penyesalan. Ia tidak menyangka Xiao Qian akan memilih bunuh diri. Ia punya banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan, tetapi kemudian ia berpikir, Xiao Qian berada di bawah kendali sekte tersembunyi, dan mungkin toh tidak tahu apa-apa. Jika keluarganya masih hidup, cobalah selamatkan mereka. Lin Yu mendesah pelan, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Meskipun mereka telah membunuh Viper malam ini, melenyapkan bahaya besar yang mengintai di Sangjing, dan sejujurnya, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Kehilangan 3 orang di pihak mereka dalam satu malam membuat Lin Yu dan Han Bing sulit merasa bahagia. Terutama Lin Yu dan kelompoknya, kematian Zhang Laosan terasa seperti batu berat yang menekan hati mereka, membuat mereka tidak dapat berlama-lama. Setelah menyerahkan tugas yang tersisa kepada Han Bing, Lin Yu, bersama dengan Li Zhensheng dan yang lainnya, membungkus tubuh Zhang Laosan dan pergi terlebih dahulu. Dalam perjalanan kembali, Lin Yu mengirim pesan teks kepada He Zizhen, mengatakan kepadanya bahwa Viper telah dieliminasi dan bahwa dia dapat merasa tenang. Setelah mengubur Zhang Laosan, beberapa hari berlalu sebelum Lin Yu dapat pulih dari rasa sakit kehilangan rekannya. Untungnya, banyak kabar baik datang selama hari-hari ini. Kabar baik terbesar adalah, setelah reaksi alergi sebelumnya terhadap suntikan obat tradisional Tiongkok, beberapa keluarga pasien yang secara keliru menuduh Lin Yu dan kelompok Li secara sukarela maju untuk bersaksi dan mengklarifikasi situasi, mengakui bahwa mereka memang mengonsumsi madu saat mengonsumsi Lis Longevity Oral Liquid. Meskipun beberapa orang masih bersikeras menggugat Lin Yu dan Li Group, mayoritas opini publik di negara itu telah berpihak pada Lin Yu dan Li Group, yang berarti Lin Yu dan timnya telah mendapatkan kembali reputasi mereka yang hilang. Sanksi dan pembatasan Kementerian Kesehatan terhadap proyek bioteknologi Li Group pun dicabut. Li Qiansu segera mengadakan konferensi pers, memberitahu semua orang bahwa orang yang tidak bersalah tidak perlu takut, dan mengumumkan bahwa Lis Longevity Oral Liquid akan kembali diproduksi. Ini juga menandakan bahwa Lis Longevity Oral Liquid telah kembali diproduksi setelah jeda 6 bulan. Sedangkan untuk Hui Sengtang, Lin Yu awalnya berencana untuk membukanya kembali setelah beberapa waktu, tetapi arus orang yang terus-menerus membawa spanduk dan mencari perawatan medis serta obat-obatan memaksa Li Zhensheng untuk melanjutkan penjualan jamu lebih cepat dari jadwal. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Saat ini, di markas besar Sekte Senhan Haisuanyi, Rong Hesu, sambil melihat berita di ponselnya, dengan marah membanting tinjunya ke meja di depannya beberapa kali, menggertakkan giginya seolah ingin mematahkannya. Ia mengira jurus ampuh yang telah ia persiapkan ini akan menghancurkan Lin Yu, membuatnya tak punya kesempatan untuk pulih. Namun, ia tak menyangka He Jiarong ternyata sekelam kecoa yang tak bisa dibunuh. Bahkan setelah terdesak hingga hampir hancur total, He Jiarong secara ajaib bangkit kembali. Terlebih lagi, reputasi dan kedudukannya tampaknya telah meningkat pesat daripada sebelum ia menekannya.
Yang paling membuatnya marah adalah Lin Yu, sambil membuktikan diri, juga telah memberikan pukulan telak bagi Sekte Xuanyi. Meskipun ia berhasil meredam isu produksi madu yang jahat untuk menipu konsumen, penjualan suntikan obat tradisional Tiongkok mereka anjlok akibat insiden ini, dan keuntungan mereka menyusut drastis. Ini merupakan pukulan telak bagi pria yang rakus akan uang. Bab 987 bolak-balik, halaman 2/2. Belum lagi, ia kehilangan putra kesayangannya dalam operasi ini. Melihat berita dan pesan di ponselnya yang semuanya berpihak pada Lin Yu, matanya merah dan dipenuhi amarah. Ia berharap bisa menguliti Lin Yu hidup-hidup dan meminum darahnya. Pemimpin sekte, jika kau ingin membunuh He Jiarong ini, aku punya rencana, tapi aku tidak tahu apakah itu layak. Pada saat ini, Mo Wei, yang berdiri diam di samping, tiba-tiba berbicara dengan suara berat. Karena Jin Wei dan Sui Wei dibunuh oleh Lin Yu, Mo Wei tentu saja telah dipromosikan oleh Rong Hesu untuk menjadi pengawal pribadi Rong Hesu. Oh, Rong Hesu melirik Mo Wei, mengerutkan kening, dan berkata, metode apa yang kau miliki? Katakan padaku. Mo Wei segera berjalan cepat, membungkuk, dan membisikkan beberapa kata di telinga Rong Hesu. Mendengar kata-kata Mo Wei, mata Rong Hesu tiba-tiba berbinar, dan ia mengangguk setuju, menegaskan, kau tahu, metodemu mungkin berhasil. Kita serahkan saja pada Tu Wei untuk saat ini. Katakan padanya untuk mencari tahu detailnya dulu dan bertindak hanya ketika waktunya tepat. Baik, Mo Wei mengangguk setuju dan segera pergi. Sementara, Rong Hesu sibuk merencanakan sesuatu untuk Lin Yu juga sibuk merencanakan sesuatu untuknya. Setelah Hao Ningyuan menyelesaikan jadwal dengan keluarga kerajaan Inggris, ia memanggil Lin Yu ke kantornya. Begitu Lin Yu masuk, Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum, Jiarong, selamat. Akhirnya namamu bersih. Aku harus berterima kasih kepada Paman Hao atas bantuannya. Aku tahu kau telah melakukan banyak hal untuk kami. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Yu berkata dengan sopan kepada Hao Ningyuan sambil tersenyum. Baiklah, jangan beri aku itu. Duduklah, kita langsung ke intinya. Kata Hao Ningyuan sambil memberi isyarat agar Lin Yu duduk di ruang tamu. Ia kemudian menuangkan secangkir teh untuk Lin Yu, melirik pintu untuk memastikan pintunya tertutup, lalu berkata dengan suara pelan, Jiarong, keluarga kerajaan Inggris telah mengonfirmasi rencana perjalanan mereka. Mereka akan mengunjungi Yanxia sekitar pertengahan Juni, tapi aku sudah memikirkannya sejak lama, dan aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan yang tepat untuk mengundang Rong Hesu. Sebenarnya, mengundang Rong Hesu ke Beijing itu mudah, tetapi sulit untuk membuat Rong Hesu datang sendiri tanpa kecurigaan. Lagi pula, semua orang tahu hubungan antara Hao Ningyuan dan Lin Yu, dan Rong Hesu sangat menyadari sikap Hao Ningyuan terhadap Sekte Xuanyi. Oleh karena itu, undangan mendadak Hao Ningyuan kepada Rong Hesu pasti akan membangkitkan kewaspadaan Rong Hesu. Karena alasan ini, Hao Ningyuan telah memikirkan berbagai alasan dalam beberapa hari terakhir, tetapi ia merasa tidak ada yang dapat diandalkan, jadi ia meminta Lin Yu untuk datang dan membahasnya. Lin Yu tersenyum tenang dan berkata terus terang, Paman Hao, aku sudah memikirkannya. Jika kita mengundangnya, apapun alasan yang kita gunakan, Rong Hesu pasti akan curiga. Jadi, kupikir cara terbaik adalah Yang Mulia Ratu memanggilnya secara pribadi dan memintanya untuk datang. Hao Ningyuan tertawa tak berdaya mendengar ini dan berkata, Jiarong, kau menempatkan Paman Hao-mu dalam posisi yang sulit. Apa kau pikir kita bisa mengganggu Yang Mulia Ratu kapanpun kita mau? Lagi pula, terlalu tidak sopan bagi kita untuk memaksa Ratu membantu. Aku punya cara agar Yang Mulia Ratu memanggil Rong Hesu sendiri. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan aku jamin setelah panggilan ini, Rong Hesu pasti akan pergi ke ibu kota. Bab 988 Cinta pada Kecantikan adalah Kodrat Wanita, halaman setengah. Mendengar kata-kata Lin Yu yang penuh percaya diri, Hao Ningyuan menyeringai dan, dengan sedikit nada menantang, berkata kepada Lin Yu, Jiarong, aku tahu kau mampu, tapi mengatakan hal seperti itu hanya menyombongkan diri. Paman Hao, kau tidak percaya padaku? Tanya Lin Yu sambil tersenyum. Tidak,
Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan tertawa, sekalipun kau menyembuhkan putri kerajaan, bukan berarti kau bisa memerintah ratu. Lagi pula, memanggil ratu untuk Rong Hesu hanya akan membangkitkan kecurigaan Rong Hesu, bukan? Lagi pula, ratu tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok di Yanxia, apalagi organisasi Suan Yimen. Mendengar kata-kata Hao Ningyuan, Lin Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Paman Hao, setiap orang punya keinginan. Selama ada keinginan, pasti ada motivasi. Kau tidak butuh orang lain untuk mengendalikanmu, dan ratu pun tidak terkecuali. Keinginan seringkali merupakan penyakit yang umum di antara orang-orang, dan juga merupakan kelemahan yang paling mudah dieksploitasi. Oh, ketertarikan Hao Ningyuan terusik, dan ia bertanya sambil tersenyum, kau benar-benar bisa melihat isi hati ratu. Lalu katakan padaku, apa yang ratu inginkan? Iya. Tahu bahwa meskipun Yang Mulia Ratu tidak memiliki kekuasaan nyata, ia tetap memiliki otoritas tertentu di banyak bidang. Terlebih lagi, ia adalah simbol Britania Raya, memegang status yang luar biasa. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan, ia memiliki semua yang diinginkan orang. Karena itu, Hao Ningyuan tidak dapat memahami apa yang mungkin diinginkan Ratu. Terlebih lagi, Ratu, yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, memiliki tim medis swasta yang profesional, kesehatannya sangat baik, dan tidak memiliki penyakit apapun, ia tidak membutuhkan Lin Yu untuk merawatnya. Paman Hao, kau tidak mengerti hati orang, dan kau bahkan kurang memahami wanita. Kata Lin Yu dengan senyum penuh arti. Jiarong, kau tidak sedang mempermainkanku, kan? Hao Ningyuan mengerutkan kening, lalu menepuk kotak teh premium Westlake Longjing di atas meja dan berkata kepada Lin Yu, ini teh baru tahun ini. Kalau kamu bisa kasih tahu jawabannya dan yakinkan aku, kamu boleh ambil semuanya. Lin Yu, seorang penikmat teh berkualitas, sangat senang mendengar kata-kata Hao Ningyuan dan dengan bersemangat berkata, oke, Paman Hao, kamu harus menepati janjimu. Kemudian, raut wajahnya berubah serius, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, katakan padaku, apa yang paling penting bagi seorang wanita? Ini, Hao Ningyuan berhenti sejenak, bingung, apa itu? Paman Hao, itu sebabnya kamu tidak mengerti wanita. Lin Yu tertawa, bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih penting daripada awet muda dan cantik. Apalagi bagi wanita seperti ratu yang sudah melewati masa jayanya. Mata Hao Ningyuan berbinar mendengar ini, merasa bahwa kata-kata Lin Yu masuk akal. Memang, bagi seorang wanita, impian terbesar mungkin adalah mempertahankan penampilan awet mudanya selamanya. Kalau tidak, mengapa suntikan asam hyaluronat dan suntikan cahaya air begitu populer? Ia buru-buru bertanya, Jiarong, jadi maksudmu kau punya cara untuk membantu ratu kembali awet muda dan tetap awet muda selamanya? Aku tidak bisa. Lin Yu menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, tapi Sekte Suan Yi bisa. Sekte Suan Yi. Hao Ningyuan ternganga kaget, wajahnya penuh keheranan. Tahukah kau tentang rumah besar yang dibangun oleh keluarga Du di pinggiran ibu kota? Lin Yu tertawa. Rumah besar ini khusus menyelenggarakan lelang yang menyasar orang-orang berkuasa dan kaya di ibu kota. Kekuatannya luar biasa. Aku pernah mendengar tentang ini. Hao Ningyuan mengangguk. Ia pernah mendengar tentang rumah besar ini sebelumnya. Ada Nyonya Du di rumah besar ini. Meskipun usianya hampir 60 tahun, penampilannya tetap tidak berbeda dengan gadis berusia 17 atau 18 tahun. Lin Yu menjelaskan. Oh, benarkah? Hao Ningyuan cukup terkejut, matanya terbelalak lebar. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku mungkin tidak akan percaya. Lin Yu menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia harus mengakui, Sekte Suan Yi memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi semua itu berkat restu para leluhur mereka. Akan aneh jika Sekte Suan Yi, yang telah berdiri selama ribuan tahun, tidak memiliki sesuatu yang benar-benar inovatif. Aku mengerti maksudmu, Jiarong, rencanamu brilian. Hao Ningyuan langsung mengerti rencana Lin Yu. Jika Yang Mulia Ratu tahu bahwa Sekte Suan Yi memiliki obat semacam itu, tentu saja ia akan menghubungi sekte tersebut, dan tidak akan ada kekurangan dalam prosesnya. Lagi pula,
Mencintai kecantikan adalah kodrat wanita. Menghadapi ajakan antusias Yang Mulia Ratu, Rong Hesu tentu tidak akan menolak. Begini, jika ia bisa menjalin hubungan baik dengan Yang Mulia Ratu, itu berarti potensi untuk memasuki pasar Eropa Barat yang luas. Rong Hesu yang serakah dan berorientasi pada keuntungan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu. Asalkan Rong Hesu tiba di ibu kota kali ini, aku yakin dia tidak akan pergi hidup-hidup. Kata Lin Yu, matanya menyipit, nadanya tegas. Ia sudah merencanakannya dalam benaknya, begitu Rong Hesu tiba di ibu kota, ia akan memanggil Hu Qingfeng untuk membantu, lalu ia akan melakukan segala daya upaya untuk memastikan Rong Hesu beristirahat selamanya di ibu kota. Aku tidak tahu soal itu, kau tidak perlu memberitahuku. Hao Ningyuan terbatuk beberapa kali dan melambaikan tangannya berulang kali. Mengingat statusnya, tidak nyaman baginya untuk membahas masalah pembunuhan. Kalau begitu aku akan minum teh ini. Lin Yu tersenyum dan berdiri, lalu mengambil daun teh dari meja Hao Ningyuan. Ekspresi Hao Ningyuan berubah, sedikit rasa sakit hati terpancar di matanya. Namun, ia adalah orang yang menepati janjinya, dan tidak banyak bicara. Sambil berdiri untuk mengantar Lin Yu, ia berkata, ngomong-ngomong, Jiarong, posisi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kembali ke tanganmu. Chang Qiong itu sudah kupecat. Aku sudah menginstruksikan orang-orangku untuk mendaftarkannya. Lagi pula, institusi pengobatan tradisional Tiongkokmu tidak berhasil dibuka saat tahun baru. Bagaimana kalau memanfaatkan kunjungan ratu kali ini dan menyelesaikan masalah pembukaannya? Paman Hao, kau bisa mengaturnya sesukamu. Lin Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Hao Ningyuan yang memutuskan sendiri masalah ini, karena ia punya hal yang lebih penting, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Rong Hesu dan mencegah masalah di masa mendatang. Setelah meninggalkan kantor pusat kesehatan, Lin Yu pulang, tetapi di tengah perjalanan, Chun Seng tiba-tiba meneleponnya. Halo, Chun Seng, saudara He, aku. Suara Chun Seng di ujung telepon terdengar tergesa-gesa dan gugup. Mungkin karena ia terlalu cemas untuk berbicara dengan jelas, suaranya bergetar karena sedikit air mata. Ekspresi Lin Yu berubah drastis setelah mendengar ini. Ia menginjak pedal gas, membuat mobil-mobil di belakangnya membunyikan klakson dan berteriak protes. Chun Seng, ada apa? Jantung Lin Yu berdebar kencang. Ia tiba-tiba teringat saat ia pergi, Jiang Yan bilang ia akan mengajak Xin Jie berbelanja ke mall, dan Chun Seng serta Qiuman, yang bertanggung jawab melindungi Jiang Yan, pasti sedang bersamanya. Dilihat dari nada panik Chun Seng, sesuatu mungkin telah terjadi pada Jiang Yan. Jiang, saudari Jiang Yan, dia. Tidak apa-apa, jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Apa Jiang Yan terluka, atau apa yang terjadi? Jantung Lin Yu berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi dahinya. Tetapi ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang saat bertanya pada Chun Seng. Saudari Jiang Yan, dia sudah pergi. Bab 988 Cinta pada Kecantikan adalah Kodrat Wanita, halaman 2/2. Chun Seng menenangkan diri dan berkata dengan suara gemetar. Pergi, kemana dia menghilang? Lin Yu mengepalkan tangannya erat-erat dan bertanya dengan suara berat. Di dalam mall, katakan lokasinya. Aku akan segera ke sana. Kata Lin Yu dengan wajah muram, tetapi ia merasa sedikit lega dan tidak sekhawatir sebelumnya. Jika Jiang Yan menghilang di mall, itu tidak terlalu berbahaya. Lagi pula, ada banyak orang di mall, dan ada kamera pengawas. Ada juga polisi militer yang berpatroli di sekitar mall, jadi kecil kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Namun, tidak terlalu khawatir bukan berarti ia tidak khawatir sama sekali. Setelah menerima alamat dari Chun Seng, Lin Yu tidak sabar untuk bergegas ke mall tempat Chun Seng dan Qiumen berada. Dalam perjalanan, ia menelepon Jiang Yan, tetapi teleponnya terputus, yang membuatnya gugup lagi. Mall tempat Jiang Yan dan Qiumen berada adalah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di pusat kota Beijing. Karena saat itu akhir pekan, mall itu ramai dikunjungi orang. Setelah memarkir mobil, Lin Yu tidak naik lift dan bergegas menaiki tangga ke lantai 4 tempat Chun Seng dan Qiumen berada.
Chun Seng dan Kiuman berdiri di depan sebuah toko pakaian wanita ternama. Wajah mereka pucat dan ekspresi mereka cemas. Chun Seng, Kiuman, Lin Yu bergegas ke arah mereka, memanggil dengan nada mendesak. Kakak He. Mata Chun Seng dan Kiuman berbinar ketika mereka melihat Lin Yu, seolah-olah mereka telah menemukan penyelamat, dan mereka bergegas menghampiri. Namun kemudian ekspresi mereka menjadi gelap, mereka saling memandang, dan menundukkan kepala karena malu, air mata menggenang di mata mereka, hampir meledak. Jangan panik, ceritakan perlahan, apa yang terjadi. Kemana Jiang Yan pergi? Lin Yu menekan rasa cemas dan paniknya, dan bertanya dengan suara berat. Chun Seng menundukkan kepalanya, berkata dengan nada mencela diri sendiri, baru saja, Suster Jiang Yan membawa Xin Jie ke ruang ganti untuk mencoba pakaian. Kami menunggu di luar, tetapi kami menunggu lama tetapi mereka tidak keluar. Jadi kami meminta asisten toko untuk masuk dan mencari mereka, tetapi asisten toko mengatakan kepada kami bahwa dia dan Xin Jie tidak ada di dalam, mereka sudah pergi. Ya, tapi, kami sudah menunggu di sini sepanjang waktu. Qiu Men berkata dengan cemas, jika Suster Jiang Yan keluar, kami pasti tidak akan melewatkannya. Kak He, kami sudah di sini, kami belum pergi sedetik pun. Kata Chun Seng, suaranya bergetar karena air mata. Mendengar kata-kata mereka, Lin Yu menyipitkan matanya, lalu menepuk bahu mereka dan berkata, jangan khawatir, karena kalian belum pergi dari sini sama sekali, kalian seharusnya baik-baik saja. Setelah itu, Lin Yu melangkah masuk ke toko, melirik asisten toko wanita yang sedang merapikan pakaian, dan bertanya, permisi, kemana perginya wanita muda dan gadis kecil yang datang untuk mencoba pakaian itu? Saya tidak tahu. Asisten toko itu menatap Lin Yu dengan agak kesal dan berkata dengan tidak sabar, mereka datang dan bertanya ratusan kali, kita sudah memberitahu mereka, karena tidak ada orang di toko, mereka pasti sudah pergi. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kenapa kau tidak menelepon mereka? Lin Yu menyipitkan mata, mengeluarkan jimat yang selalu dibawanya, dengan santai menjentikannya, dan melemparkannya ke depan asisten toko. Bang! Sebuah suara teredam terdengar, dan bola api langsung menyala, diikuti oleh pakaian di depan asisten toko yang terbakar. Ekspresi asisten toko berubah drastis, dia berteriak kesakitan dan dengan panik menepuk-nepuk api dari pakaian di tangannya. Katakan padaku, di mana dia? Dan siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Lin Yu dengan tenang. Kalau tidak, aku akan bakar toko ini. Bab 989 Kekuatan Kebencian, halaman setengah. Lin Yu tahu bahwa karena Jiang Yan menghilang dari toko ini, ia pasti masih di sini. Lagi pula, pelayan itu pasti telah diperintah atau diberi bantuan oleh seseorang, karena ia tidak punya dendam terhadap Jiang Yan dan tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan. Kau gila, umpat pelayan toko itu sambil segera memadamkan api di pakaian-pakaian itu. Untungnya, apinya tidak besar dan dapat dipadamkan dengan cepat tanpa memicu alarm. Ia menoleh ke Lin Yu dan membentak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku harap kau menjawabku dengan jujur. Lin Yu menyipitkan matanya. Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa jimat kuning dari pinggangnya dan berkata dengan dingin, aku yakin aku bisa membakar semua pakaian di toko ini menjadi abu sebelum alarm asap berbunyi. Kerugianmu akan jauh lebih besar. Ia tahu bahwa pelayan toko itu hanyalah orang biasa, kemungkinan besar disuap. Untuk menghukum orang seperti itu, ia harus memulai dengan harta paling berharganya, uang. Jika ia membakar pakaiannya, asisten toko itu akan dimintai pertanggungjawaban, jadi ia sengaja menggunakan taktik ini untuk menakut-nakutinya. Kau seharusnya tidak melakukan hal sembrono. Ini pusat perbelanjaan. Asisten toko itu, melihat tatapan dingin Lin Yu, merasakan kepanikan yang aneh, terutama karena kertas kuning di tangan Lin Yu tampak agak menyeramkan. Ia menelan ludah dan berkata, aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Lin Yu menyipitkan mata, hendak mengatakan sesuatu lagi, ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Lin Yu mengeluarkannya dan melihat nomor yang tidak dikenal. Tanpa ragu, ia segera menjawab, lalu mendengar suara seorang wanita di ujung sana,
mengejek, apa gunanya menindas asisten toko. Ekspresi Lin Yu berubah setelah mendengar ini. Orang di telepon itu tahu gerakannya, yang berarti ia sedang mengawasinya. Lin Yu tidak terburu-buru berbicara, tetapi tiba-tiba berbalik, mengamati sekelilingnya dengan mata tajam. Namun, mal itu terlalu besar dan terlalu banyak orang, ia tidak dapat menemukan apapun. Tidak perlu melihat lagi, periksa kamera pengawas di pojok kiri atas. Wanita di ujung telepon tiba-tiba terkikik. Lin Yu melirik kamera pengawas di pojok kiri atas, lalu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, "Siapa kau?" "Oh, Tuan He, kau sudah melupakanku. Aku sudah berteman denganmu dan Jiang Yan begitu lama." Suara di ujung telepon berkata dengan senyum tipis. "Xiao Ai." Mata Lin Yu tiba-tiba melebar, wajahnya penuh kejutan. Pantas saja suara wanita itu terdengar familiar, Xiao Ai lah yang melarikan diri tadi. Ini sungguh tak terduga. Dengan Biro Intelijen Militer yang sedang memburunya secara nasional, bagaimana mungkin dia bisa menyelinap kembali ke Beijing tanpa jejak? Lebih tepatnya begitu, melupakan teman lama itu menyedihkan. Kata Xiao Ai sambil tertawa di ujung telepon. "Apa kau membawa Jiang Yan dan Xin Jie pergi?" Tanya Lin Yu dingin. "Ya, itu aku. Aku sudah lama tidak bertemu Jiang Yan, dan aku sangat merindukannya, jadi aku memanggilnya." Kata Xiao Ai sambil tersenyum. Wajah Lin Yu dingin, kelopak matanya berkedut, dan dia berkata dengan suara dingin, "Targetmu yang sebenarnya adalah aku, bukan Jiang Yan. Kalau kau orang pintar, kau seharusnya tidak menyentuhnya. Kau tahu tempatnya di hatiku. Dia lebih berharga bagimu jika dia tidak terluka. Jangan khawatir, aku tahu betul itu. Lagi pula, Jiang Yan dan aku adalah sahabat. Mana mungkin aku tega menyakitinya." Xiao Ai di ujung telepon terus terkikik. "Kau ingin aku menukar Zhang Yuxi dengan Jiang Yan?" Tanya Lin Yu dengan suara berat. Ia menduga kepulangan Xiao Ai kali ini sebagian besar untuk menyelamatkan Zhang Yuxi. "Tidak," Xiao Ai dengan tegas menyangkalnya, lalu berkata penuh arti, "Aku ingin kau yang menukarnya sendiri." Suara Xiao Ai dipenuhi kebencian dan kepuasan yang luar biasa. Lagi pula, jika ia tidak melarikan diri dan ditangkap oleh Lin Yu dan anak buahnya, ia sekarang akan dikurung di ruang interogasi Biro Intelijen Militer bersama Zhang Yuxi, menderita siksaan tanpa akhir. Karena itu, tujuan utamanya kembali kali ini adalah untuk membalas dendam pada Lin Yu. "Aku sendiri." Lin Yu sedikit terkejut, jelas agak terkejut, lalu menyeringai dan langsung setuju, "Oke." Lin Yu terkejut dengan keputusan Xiao Ai, bahkan menganggapnya agak bodoh. Jika Xiao Ai ingin ia menukar Zhang Yuxi dengan Jiang Yan, ia akan berada dalam dilema. Jika ia membawa Zhang Yuxi keluar, ada kemungkinan besar Zhang Yuxi akan melarikan diri. Menukar dirinya dengan Jiang Yan akan sangat menguntungkan baginya, karena dengan kemampuannya, ia pasti bisa menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Jiang Yan. Dengan sedikit keberuntungan, ia bahkan mungkin bisa menangkap Xiao Ai lagi. Lin Yu merasa sedikit bingung. Xiao Ai pernah menyaksikan keahliannya sebelumnya, seharusnya ia mempertimbangkan hal ini, jadi mengapa ia membuat pilihan yang salah? Mungkin itu kebencian. Lin Yu tahu bahwa setelah kejadian terakhir kali, Xiao Ai pasti sangat membencinya, dan karena itu sangat ingin membalas dendam. Kata-kata Xiao Ai selanjutnya menegaskan hal ini. Ia berkata dengan dingin, "Ngomong-ngomong, ingat untuk membawa orang lain saat kau datang, orang yang menusukku terakhir kali." Bu Cheng. Lin Yu sedikit terkejut. Terakhir kali, ketika ia membawa Bu Cheng untuk menangkap Xiao Ai, Bu Cheng memang telah menyiksanya dengan kejam, dan ia bahkan hancur dan menjadi gila. Benar saja, wanita ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membalas dendam. Benar, itu dia. Xiao Ai menggertakkan giginya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Oke, aku janji, aku pasti akan membawanya." Lin Yu langsung setuju lagi, meskipun ia tak bisa menahan tawa dalam hati. Ia mengira Xiao Ai hanya akan mengirimnya, tetapi ternyata Xiao Ai memberinya seorang pembantu. Jika Bu Cheng pergi, peluangnya untuk menangkap Xiao Ai akan semakin besar. Sepertinya pepatah, kebencian mudah membuat orang kehilangan akal, memang benar adanya. Tapi ingat,
hanya kalian berdua yang datang, kalau tidak, kalian mungkin tidak akan bisa melihat Jiang Yan untuk terakhir kalinya. Xiao Ai terkikik, nadanya agak angkuh. Ia menikmati perasaan bahwa nyawa Lin Yu ada di tangannya. Di mana dia? Lin Yu menyipitkan mata dan bertanya dengan suara berat. Aku akan memberitahumu malam ini. Xiao Ai terkekeh, berbicara perlahan dan hati-hati. Kau harus memberiku waktu untuk mengejar Jiang Yan. Sudah kubilang, dia hanya benar-benar berharga bagimu jika dia tidak terluka. Kata Lin Yu dengan suara berat. Jika kau berani menyentuhnya. Sebelum Lin Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Ai langsung menutup telepon. Lin Yu segera menelepon balik, tetapi panggilannya sudah terputus. Lin Yu berbalik, menatap dingin asisten toko di belakangnya, dan bertanya, katakan padaku, bagaimana dia membawanya pergi? Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu, membawanya pergi? Bab 989 Kekuatan Kebencian, halaman 2/2. Asisten toko wanita itu mengerutkan kening ke arah Lin Yu, berpura-pura bingung saat bertanya. Sebelum ia sempat selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba menerjangnya, mencengkeram lehernya, dan dengan tegas menuntut, saya akan bertanya sekali lagi, bagaimana dia bisa membawa mereka pergi? Lin Yu awalnya mengira Jiang Yan masih di toko, jadi ia hanya mencoba menakut-nakuti asisten toko itu. Namun sekarang, setelah mengetahui Jiang Yan telah diculik oleh Xiao Ai, ia benar-benar marah dan tidak lagi peduli dengan sopan santun. Asisten toko itu langsung tersentak, wajahnya memucat-pucat pasi. Kesombongannya yang sebelumnya hilang, ia segera menunjuk ke ruang ganti di sebelah. Lin Yu kemudian melepaskan tangannya dan masuk ke dalam. Setelah memeriksa ruangan itu, ia menemukan ruang penyimpanan di sebelah ruang ganti, terhubung ke toko sebelah. Jelas, orang-orang Xiao Ai telah menggunakan ruang penyimpanan ini untuk diam-diam menculik Jiang Yan dan Xin Jie, tanpa sepengetahuan Chun Seng dan Qiu Men. Lin Yu tahu bahwa menuntut tanggung jawab asisten toko itu sekarang akan sia-sia, jadi ia langsung menelepon Cheng Ken dan memintanya untuk datang dan membawa asisten toko wanita itu pergi. Sementara itu, ia pergi ke kantor belakang mal untuk memeriksa rekaman CCTV. Anehnya, beberapa kamera di area parkir dan di luar ruangan sengaja dirusak, sehingga mustahil untuk melihat bagaimana Xiao Ai dan kelompoknya membawa Jiang Yan pergi. Ini berarti ia tidak bisa melacak keberadaan mereka melalui rekaman CCTV lainnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya sekarang adalah menunggu dengan sabar hingga Xiao Ai mengirimkan alamatnya. Lin Yu menghibur Chun Seng dan Qiu Men yang menyesal, lalu menelepon Han Bing, memintanya untuk memeriksa apakah ada penyusupan besar-besaran oleh orang-orang mencurigakan ke Beijing baru-baru ini. Han Bing dengan percaya diri tertawa di ujung telepon, kita sudah memperketat pengawasan kita sekarang, bagaimana mungkin orang mencurigakan bisa menyusup? Terutama sejak insiden Viper, kita telah meningkatkan patroli di semua pintu masuk dan keluar. Sekarang, bahkan seekor lalat pun yang masuk atau keluar Beijing diperiksa secara menyeluruh beberapa kali. Bagaimana dengan sebelumnya? Tanya Lin Yu dengan suara berat, bagaimana dengan sebelum insiden Viper? Itu juga mustahil, kecuali orang-orang yang datang semuanya ahli seperti Viper. Kata Han Bing dengan penuh keyakinan. Kau tahu, Viper adalah salah satu dari 3 pembunuh bayaran terhebat dari sekte tersembunyi. Di mana mungkin ada begitu banyak ahli? Lin Yu mengangguk mendengar ini, dan menghela napas lega. Dia tahu bahwa ini berarti jumlah orang yang bisa dibawa Xiao Ai ke Beijing sangat terbatas. Ada apa, Jiarong? Ada yang salah? Tanya Han Bing curiga di ujung telepon. Oh, tidak ada apa-apa. Lin Yu langsung berbohong dan berkata, aku hanya khawatir jika Viper mati, sekte tersembunyi akan datang untuk membalas. Setelah memikirkannya, dia masih merasa tidak bisa memberitahu Han Bing tentang perjalanan Xiao Ai ke Beijing, karena jika kabar itu sampai tersiar, situasi Jiang Yan akan sangat berbahaya. Ia yakin sebelum menangkap atau membunuhnya, Xiao Ai tak akan sebodoh itu menyentuh Jiang Yan, jadi untuk sementara, ia tak perlu mengkhawatirkan keselamatan Jiang Yan. Setelah menutup telepon, ia menyuruh Chun Seng dan Qiu Men kembali dulu. Kakak Hei, izinkan kami ikut denganmu. Pinta Chun Seng, lagi pula,
Kami gagal melindungi kakak Jiang Yan. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan kakakmu, Jiang Yan. Lin Yu menepuk bahu mereka, kilatan aneh berkilat di matanya, lalu berkata penuh arti, lagi pula, kali ini kita bahkan mungkin bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dan menangkap satu, atau bahkan beberapa, ikan besar. Bab 990 berjalan di atas ombak, halaman setengah. Krisis seringkali merupakan peluang. Lin Yu selalu meyakini hal ini. Namun, memanfaatkan peluang membutuhkan kemampuan yang luar biasa, itulah sebabnya Lin Yu, meskipun kekuatannya luar biasa, tetap pantang menyerah dan berdedikasi untuk meningkatkan kemampuannya. Hanya dengan kekuatan yang memadai seseorang dapat tetap tak kenal takut menghadapi musuh yang kuat. Setelah mengantar Chun Seng dan Qi Yumen pergi, ia menelepon ibu mertuanya, berbohong agar tidak membuatnya khawatir, mengatakan bahwa ia dan Jiang Yan ada urusan di luar dan akan pulang terlambat. Kemudian, Lin Yu memanggil Bu Cheng. Keduanya makan sesuatu di dalam mobil, dan Lin Yu menjelaskan situasinya kepada Bu Cheng, lalu meminta maaf. Kakak Bu, aku benar-benar minta maaf atas hal ini, karena telah menempatkanmu dalam bahaya seperti ini bersamaku. Meskipun ia dan Bu Cheng sedekat saudara, istrinya telah ditangkap, namun Bu Cheng diminta untuk mempertaruhkan nyawanya, terutama mengingat Xiao Ai yang jelas-jelas mengincar Bu Cheng. Ia merasa agak bersalah terhadap Bu Cheng. Jika kau tidak ingin mempermalukan Bu Cheng, jangan mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Bu Cheng menatap kosong ke depan, matanya dingin, sambil melahap Jianbing krep Cina-nya dalam suapan besar, tanpa membuang satu suap pun. Ia tahu bahwa bertarung dalam pertempuran yang sulit membutuhkan stamina yang prima. Karena Xiao Ai berani menyentuh Jiang Yan, di matanya, ia sudah mati. Jika Lin Yu tidak menghentikannya membunuh Xiao Ai terakhir kali, ia pasti sudah mati. Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan mendengar kata-kata Bu Cheng, hatinya dipenuhi haru. Apa yang telah ia, Lin Yu, lakukan hingga pantas mendapatkan begitu banyak saudara yang setia dan berbakti di kehidupan kedua ini. Ia dan Bu Cheng duduk di sana dengan sabar menunggu, raut wajah mereka semakin muram seiring berjalannya waktu. Lin Yu mengetuk pintu mobil pelan, raut cemas yang jarang terlihat di wajahnya. Ia tahu ini strategi Xiao Ai, sengaja menunda pengiriman alamat untuk membuatnya gelisah. Meskipun ia tahu strategi Xiao Ai, hatinya masih bergejolak, sama seperti perasaannya yang mendalam terhadap Jiang Yan, yang tak terbendung. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit mobil yang muncul di jalan, bahkan beberapa lampu jalan sesekali padam. Di tengah keheningan, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu tersentak, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Ia kemudian melihat Xiao Ai telah mengirimkan sebuah alamat, disertai pesan, jika kau memberitahu orang lain alamat ini, kujamin kau tidak akan pernah bertemu Jiang Yan lagi. Lin Yu menyipitkan mata, senyum dingin tersungging di bibirnya. Karena ia sendiri yang menangani situasi ini, ia tidak perlu memberitahu siapapun. Ia kemudian menyalakan mobil dan melaju menuju tempat yang disebutkan Xiao Ai, membawa Bu Cheng bersamanya. Tempat yang digambarkan Xiao Ai terletak di tepi kanal terbesar di Beijing, sebuah alun-alun budaya kanal yang terkenal. Meskipun tidak banyak orang di sana pada malam hari, lokasinya tidak terlalu terpencil, jadi Lin Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Xiao Ai memilih lokasi ini. Akan sangat merepotkan bagi mereka untuk melarikan diri. Ketika mereka tiba di alun-alun budaya kanal, mereka mendapati tempat itu sepi. Angin dingin yang membawa air dari sungai pun bertiup. Pak, tunggu di mobil, saya akan periksa, kata Bu Cheng, melompat keluar dari mobil terlebih dahulu. Ia kemudian mengamati sekeliling dengan tajam, tidak menemukan siapapun. Ia kembali ke mobil, mengerutkan kening dan menggelengkan kepala ke arah Lin Yu. Tidak ada orang di sekitar. Apa dia mempermainkan kita? Kita tunggu saja kabarnya. Seharusnya ini bukan lokasinya. Lin Yu mengerutkan kening, tahu bahwa Xiao Ai mungkin telah membawa mereka ke sini untuk memastikan apakah mereka berdua datang sendirian. Lin Yu melirik beberapa bangunan perumahan di kejauhan dengan saksama. Saat itu, ponselnya bergetar lagi. Lin Yu segera mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah pesan, teruslah berkendara di sepanjang sungai.
Lin Yu menyalakan mobil lagi dan melaju di sepanjang sungai seperti yang diperintahkan Xiao Ai. Seiring malam semakin larut, kelembapan di sepanjang kanal semakin pekat, dan kabut tipis bahkan mulai mengepul dari danau. Lin Yu berkendara di sepanjang sungai selama lebih dari 30 menit, lokasi mereka semakin jauh. Jika mereka terus berkendara seperti ini, mereka hampir saja memasuki Tianjin. Namun, karena belum menerima pesan teks dari Xiao Ai, Lin Yu terpaksa terus mengemudi. Sementara Lin Yu mengemudi, Bu Cheng menatap danau di luar dengan dingin, mengamati perahu-perahu nelayan gelap yang tertambat di sepanjang pantai. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan ia tiba-tiba duduk, berkata kepada Lin Yu dengan suara berat, "Tuan, lihat ke kiri." Mendengar teriakannya, Lin Yu segera menoleh ke danau di sebelah kirinya. Di permukaan yang gelap, sebuah perahu nelayan dengan lampu berkelap-kelip tampak mencolok. Saat itu, hampir semua perahu nelayan sudah mematikan mesin dan berlabuh. Kemunculan perahu seperti itu di sungai cukup menarik perhatian, terutama mengingat lokasinya yang terpencil. Oleh karena itu, kemungkinan besar Xiao Ai dan Jiang Yan ada di dalamnya. Lin Yu menyipitkan mata, lalu memperlambat laju, menunggu pesan dari Xiao Ai. Benar saja, ponselnya bergetar. Xiao Ai telah mengirim pesan lain, menyuruhnya segera berhenti setelah melihat perahu nelayan dengan lampunya di danau. Krik, Lin Yu menginjak rem mendadak, lalu melihat seberkas cahaya terang bersinar dari perahu nelayan di sungai, berkelap-kelip seolah menyapa mereka. Lin Yu dan Bu Cheng tidak terburu-buru keluar dari mobil, melainkan dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Karena lokasinya yang terpencil, pandangan mereka cukup luas. Mereka berdua mengamati area tersebut dan tidak melihat orang yang mencurigakan. Tidak ada tempat persembunyian yang mencolok, jadi jelas bahwa lingkungan sekitar cukup aman. "Pak, sepertinya dia tidak membawa siapapun," kata Bu Cheng dengan suara berat. "Dia cukup aman di atas kapal." Lin Yu melirik kapal, setidaknya 10 meter dari pantai, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa daya, ekspresinya sangat muram. Pantas saja Xiao Ai berani mengundangnya dan Bu Cheng ke sini, ternyata wanita ini sudah mengambil tindakan pencegahan. Sungai itu begitu jauh dari pantai, bahkan jika Lin Yu dan Bu Cheng sangat terampil, mereka tidak mungkin berjalan di atas air dan terbang ke kapal. Berjalan di atas air. Memikirkan kalimat ini, Lin Yu tiba-tiba membeku, lalu matanya berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi waspada. Hanya dengan mencapai kecepatan ekstrim dan menghabiskan semua kekuatan, seseorang dapat berjalan di atas air. Sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benak Lin Yu, sebuah kalimat dari buku panduan esoteris yang pernah dibacanya saat dipenjara di Biro Urusan Militer. Ia lupa judul buku itu, tetapi ia ingat ada syaratnya. Untuk membaca buku itu, seseorang harus menguasai langkah Xuanzong terlebih dahulu, karena semua ilmu mistik di dalam buku itu didasarkan padanya. Cepat capai batasnya, kerahkan seluruh kekuatanmu untuk mencapai keringanan, barulah kau bisa berjalan di atas ombak. Kalimat ini menggambarkan cara berjalan di atas air menggunakan langkah Xuanzong, yang sama dengan apa yang disebut capung meluncur di air, yang dilakukan oleh banyak pengamen jalanan saat ini. Bab 990 Berjalan di atas ombak, halaman 2/2. Secara sederhana, ini berarti dengan memaksimalkan kecepatan sambil meminimalkan tenaga, seseorang dapat menggunakan langkah mistik untuk berjalan cepat di atas air. Tentu saja, berjalan ini tidak bisa jarak jauh, itu hanya semburan tenaga dalam waktu singkat. Namun, jika bisa digunakan untuk jarak antara pantai dan perahu nelayan, itu sudah cukup. Lin Yu tiba-tiba merasa sangat gembira. Ia bahkan mulai merasa berterima kasih kepada Rong Hesu. Tanpa Rong Hesu, ia tidak akan dipenjara di Biro Urusan Militer selama 2 atau 3 bulan, dan tentu saja, ia tidak akan mempelajari begitu banyak teknik dan keterampilan mistik yang unggul dan luar biasa. Jika ia tidak mempelajari teknik mistik yang unggul dan luar biasa seperti itu, ia tidak akan bisa menyelamatkan Jiang Yan. Jadi, jika ia bisa mengatasi musibah hari ini dan menyelamatkan Jiang Yan, ia pasti akan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Rong Hesu secara langsung ketika ia pergi untuk membunuhnya. Bu Cheng memperhatikan senyum yang nyaris tak tertahan di bibir Lin Yu dan menatapnya dengan curiga,
agak bingung. Perahu nelayan yang begitu jauh dari pantai memang menjadi masalah. Pria ini awalnya khawatir, jadi mengapa tiba-tiba tertawa. Lin Yu memperhatikan ekspresi Bu Cheng, menepuk pundaknya dengan kuat, dan berkata, "Saudara Bu, perhatikan sinyalku nanti." Setelah itu, Lin Yu melangkah dengan percaya diri menuju pantai. Bu Cheng melirik sosok Lin Yu yang menjauh dengan sedikit bingung dan segera mengikutinya. Saudari Xiao Ai, Lin Yu berdiri di atas batu di tepi pantai, mengangkat kepalanya dan memanggil perahu nelayan. Tuan He, lama tak bertemu. Pada saat ini, sesosok ramping muncul dari dek perahu nelayan, itu adalah Xiao Ai, yang tak pernah dilihatnya sejak pelariannya. Meskipun telah lama menghilang, pakaian Xiao Ai masih sama seperti biasanya, Chongsam Sutra yang pas di badan, tetapi wajahnya kini menunjukkan sedikit ketenangan dan ketajaman. Jelas, dilihat dari pakaiannya, ia tidak berniat melawan Lin Yu. Bahkan, hanya ada sedikit orang di perahunya, selain dua pria kekar itu, sepertinya tidak ada orang lain. Mungkin dia merasa bahwa perahu nelayan itu cukup aman dari pantai, dan Lin Yu tidak akan bisa mendekat. Lin Yu terhibur dengan pemandangan ini, matanya menyipit sambil tersenyum, lama tak jumpa. Aku tak menyangka Suster Xiao Ai akan menyiapkan kejutan sebesar ini untukku saat kita bertemu kembali. Aku tak punya pilihan lain, kau kan petinggi di Biro Intelijen Militer, bagaimana lagi aku bisa membuatmu datang? Xiao Ai terkekeh, tetapi tatapannya sedingin es. Di mana Jiang Yan dan Xin Jie? Ekspresi Lin Yu berubah dingin, dan ia langsung ke intinya. Xiao Ai melirik Bu Cheng di samping Lin Yu, kilatan kebencian di matanya, mencibir, lalu bertepuk tangan. Setelah tepuk tangan, dua pria kekar berpakaian nelayan segera keluar dari kabin, masing-masing mendorong satu sosok, satu besar dan satu kecil, yaitu Jiang Yan dan Xin Jie. Kedua wanita itu terikat erat, bahkan mulut mereka disumbat kain, tetapi sepertinya Xiao Ai tahu bahwa Xin Jie bisu, jadi ia tidak menyumpal mulut Xin Jie dengan kain. Saudari Yan. Mata Lin Yu terbelalak saat melihat Jiang Yan, dan ia berseru kaget. Wah, Jiang Yan menjadi gelisah saat melihat Lin Yu meronta dan meronta hebat, air mata mengalir di wajahnya. Xin Jie, melihat Lin Yu, juga gemetar tak terkendali, air mata mengalir di pipinya, jelas ketakutan. Mata Jiang Yan terbelalak saat ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat ke arah Lin Yu, merintih seolah mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan Lin Yu sama sekali tidak bisa memahaminya. Kak Yan, jangan takut, aku di sini. Kau dan Xin Jie baik-baik saja sekarang. Ekspresi Lin Yu mengeras saat ia berbicara kepada Jiang Yan, setiap kata penuh pertimbangan dan keyakinan.